Baik, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Dr. Beni Wulur SH Makes. Jadi saat ini seperti kita tahu, MS owner dari grup Kresna memang dinyatakan sebagai tersangka. Ya, namun di sini menjadi pertanyaan bagi saya selaku kuasa hukum yang membela sebagian besar nasabah, ya, apakah memang menjadikan seseorang jadi tersangka adalah solusi yang baik? Karena begini, menurut kami solusi itu tidak menjadi baik atau keuntungan dari nasabah apabila si pengusaha ada itikat baik dan masih ada keinginan mau membayar kepada para nasabah. Jadi gini, saya pegang, ya, ada nasabah-nasabah yang saya pegang juga di kasus asuransi Wana Arta. Di situ pengusahanya diduga kuat kabur, ya, dan buron serta tidak kembali ke Indonesia. Sementara ada pengusaha yang bertanggung jawab, dia tidak lari, dia tidak kabur, dia mau dia mau datang, saya minta ketemu, dia mau ketemu, kita minta tim likuidator ditunjuk dari nasabah untuk AJK, dia pun setuju. Ya, dia mau, ya, untuk tim likuidator itu ditunjuk dari nasabah. Artinya apa? Dia siap, ya, untuk dicek, diaudit bahkan kekayaan AJK dan sebagainya oleh auditor yang tunjuk nasabah karena itikatnya mengatakan mau bayar. Kan begitu. Tapi yang aneh, kenapa di saat pengusaha ini kooperatif, tidak lari, ya, dan mau bertanggung jawab, mau bayar, dia di Indonesia juga berusaha mempertahankan perusahaannya supaya tidak diciu dan dia mau bayar, dan kita dukung supaya saham-sahamnya naik, supaya nasabah terbayar, namun malah dijadikan tersangka. Ini efeknya apa? Apabila dia jadi tersangka kemudian saham-sahamnya kemudian turun, ya, di grup Kresna, ya, bukan hanya AJK tapi grup Kresna kita bicara. Kemudian saham-saham ini menjadi sangat minim. Tim likuidator pun kalau mencoba melikuidasi pun nilainya sangat minim sehingga dibagikan kepada para nasabah tidak cukup. Apakah dari Bareskrim, apakah dari OJK akan mau ikut bertanggung jawab untuk patungan untuk bayar nasabah? Sementara kita nasabah sudah lelah untuk bertarung, bertempur yang tidak berkesudahan, di mana banyak sekali dugaan investasi gagal bayar yang malah pengusahanya kabur dan tidak mau bertanggung jawab, ya, itu malah tenang-tenang bisa pergi ke luar negeri, ya, tapi pengusaha yang mau bayar malah dijadikan tersangka, ya, padahal sudah mau untuk berdamai dan mau bayar, ya. Ini yang kita sayangkan, sehingga kita dari para nasabah juga menjadi bingung, ya. Karena apa? Karena kalau proses hukum itu kan kita tahu di polisi aja udah makan waktu berapa tahun. Kemudian nanti harus di kejaksaan, masuk pengadilan, ke PNPT MAPK. Kemudian si pengusahanya sendiri kalau dijadikan tersangka begini, saya nggak tahu apakah dia jadinya masih mau bayar sama nasabah atau tidak. Ya, karena sewaktu dia belum jadi tersangka, dia masih bersemangat, dia masih mau bekerja dan dia membayar kepada nasabah. Ya, meskipun saya masih berharap dari pengusaha ini juga tetap berusaha untuk membayar nasabah, ya. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Karena apa? Menangkap seseorang itu atau menjadikan seseorang itu tersangka atau bahkan terpidana seharusnya menjadi ultimum remedium atau upaya terakhir dikala pengusaha itu tidak bisa diajak bicara dan tidak mau bayar. Tapi kalau ada pengusaha yang sebetulnya sudah setuju tim likuidator ditunjuk dari nasabah, dia tidak lari ke luar negeri, dicari, dia tetap ada di kantornya, malah dijadikan tersangka. Sementara ada di sebelah, ya, di mana saya jadi kuasa hukum dari Wana Arta, itu bisa-bisanya ownernya nunjuk tim likuidator padahal dia jadi buron, ya, dan sampai saat ini tersangka, yang mana nasabah-nasabahnya juga
Sampai hari ini nggak jelas kapan dibayar dan tidaknya. Kenapa? Yang jadi pertanyaan saya, sepanjang pengusahanya kooperatif dan ada itikat baik bayar malah dijadikan tersangka, tapi dari dulu, ya kalau memang mau menjadikan tersangka, kenapa tidak dilakukan dari dulu di saat investasinya tidak mencapai atau kerugian nasabah tidak mencapai triliunan, taruhlah 100 miliar misalnya, ya udah dikasih sanksi dan sebagainya, ya. Nah ini sesudah sampai seperti ini, dari OJK-nya juga malah mencabut izinnya, kemudian dari kepolisiannya juga di saat kita lagi berusaha untuk perdamaian, dia lagi mau upaya untuk bayar, dia udah menyetujui tim likuidatornya juga ditunjuk dari usulan dari sebagian besar nasabah, malah dilakukan hal-hal seperti ini. Nah ini ada dugaan memang diskriminasi menurut saya dari para pejabat yang berwenang dan tidak mau mendengarkan suara nasabah yang ingin berdamai. Ya, mengapa hal-hal seperti ini tidak dipikirkan ya? Jadi kita minta nanti kalau lebih baik dilakukan suatu polling atau voting lah ya, atau nanti dari dukungan-dukungan nasabah kita juga lihat secara fair ya, dan kalau bisa dari aparat pun juga akan mau melihat suara nasabah atau suara masyarakat ya, sebenarnya menginginkannya apa, benarkah memang kita menginginkan jadi tersangka atau kita menginginkan dibayar. Karena ada istilah menang jadi arang kalah jadi abu, dimana kalau ada pengusaha mau berdamai terjadi win-win solution dan semangat damai itu ada dan mau ada pembayaran, ya saya pikir itulah yang harus lebih dipikirkan. Ya demikian dan terima kasih.